bulan minggu ini ya. 1 Samuel pasal 24 ya. 24 sampai 2 Samuel pasal 3 hari ini ya. 1 Samuel pasal 24. 24. Belakangan ini kita membaca 1 Samuel dan 2 Samuel minggu depan, mungkin nanti ya bulan Oktober ya. 1 raja-raja, 2 raja-raja. Maka saudara-saudara, mungkin kebanyakan saudara-saudara mulai bosan atau mungkin agak sulit dimengerti karena masalahnya itu masalah tafsiran ayat-ayat yang tertulis di dalam 1 Samuel dan kitab Raja 1-2 Samuel dan raja-raja. Karena saudara-saudara menganggap itu kisah raja itu sejarah bangsa Israel, bukan tidak ada kaitan dengan kehidupanku sehari-hari. Itu sering berpikir seperti itu ya. Tetapi bukan hanya sejarah bangsa Israel, tapi raja itu siapa? Raja itu saudara-saudara itu raja. Saul itu saudara-saudara. Daud itu bukan hanya Daud saja, itu Raja Daud itu sama dengan saudara sebagai raja, karena Adam itu yang diciptakan Tuhan itu raja, kedudukannya aslinya sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi ini raja ini bagaimana harus hidup, cara hidupnya seperti apa. Jadi ada peperangan, antara Filistin, Ammon, itu peperangan itu bukan peperangan zaman dulu. Kita setiap hari kita berperang ya, kita setiap hari berperang. Rohani ya, rohani. Jadi itu mungkin bukan hanya cerita zaman dulu, kisah kuno, tetapi sama dengan kehidupan kita zaman ini ya, zaman ini. Jadi jangan harus itu benar ya, benar menafsirkannya, itu penting ya. Pasal 1 Samuel pasal 24 itu Daud membiarkan Saul hidup di ini tempatnya di En-Gedi. Ayat 5 ya, 5 Daud memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Jadi ini kesempatan pertama kali ya. Nanti pasal 26 kesempatan 2 kali untuk membunuh Raja Saul yang terus mengejar Daud ya, Daud. Karena cemburu, karena mungkin dikuasai oleh roh jahat. Maka di sini Daud hanya memotong puncak jubah. Jadi mengapa dia memotong puncak jubah? Ini pentingnya. Karena 1 Samuel pasal 15 ayat 27 sampai 28. Waktu Saul mengambil sebagian yang baik dari suku Amalek ya. Seharusnya menghabiskan semuanya, tapi dia mengambil sebagian. Ya katanya mau mempersembahkan Tuhan. Tetapi ini terjadi karena keserakahannya. Waktu itu Samuel marah, kemudian mau berangkat. Waktu itu Saul menangkap puncak jubah Samuel. Jadi ini tergoyak. Maka sekarang ini terjadi. Waktu puncak jubah Samuel tergoyak, Samuel berkata, Tuhan membuang Saul sebagai raja. Dipecah sebagai raja. Itu mungkin dulu dibuat ya. Jadi ini terjadi. Maka Daud ambil puncak jubah. Tapi dia mungkin berdebar-debar hatinya karena pasal 24 berulang kali ya. Karena dia tidak berani untuk
membunuh orang diurapi Tuhan. Jadi itu artinya dia takut akan Tuhan. Dia menghormati kedaulatan Allah. Dia menyerahkan hukumannya kepada Tuhan, bukan dia sendiri menghakimi seseorang, menghukum seseorang. Apalagi ini orang diurapi oleh Tuhan. Orang diurapi oleh Tuhan itu zaman sekarang itu orang Kristen ya. Orang Kristen sudah semua diurapi. Jadi tidak mau membunuh saudara seiman. Karena ini dipilih oleh Tuhan. Jadi hukuman itu ya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang hakim. Itu ayat 16 ya. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Jadi kita sering suka ya menghakimi ya seseorang, tapi Daud tidak. Kemudian pasal 25 ayat yang pertama, dan matilah Saul. Jadi itu satu ayat ya, satu ayat di sini, matilah Saul, seluruh Israel berkumpul meneratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Rama itu kampung halamannya, dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Jadi Saul mati di sini artinya nubuat Samuel ya untuk tentang apa ya, tentang Raja Daud ya, itu sudah dinyatakan karena jubahnya sudah dipecahkan. Artinya di sini tugas Samuel ya, tugas Samuel sudah selesai, dan juga nubuat Samuel itu sudah digenapi. Tetapi secara rohani ya, Saul dan Daud itu bingung karena pemimpin rohani untuk bangsa Israel tidak ada lagi, sehingga nanti banyak hal terjadi. Itu pasal-pasal berikutnya. Kemudian tiba-tiba ada cerita tentang Daud dan Nabal dan Abigail. Jadi ini mengapa tiba-tiba ada cerita seperti ini? Karena pasal 24 itu Daud tidak berani membunuh orang diurapi, itu raja Saul. Tetapi kepada sesamanya respon Daud seperti apa? Itu mau menjelaskannya. Nabal orang kaya, tapi orang Yahudi, orang Israel biasa. Jadi ini melawan Raja Daud, ya belum secara resmi belum raja ya, tapi dia melawan, mencueki ya, cuek. Jadi Daud kirimnya, Daud utus ya 10 orang untuk minta makanan. Waktu menggunting bulu domba-domba, menggunting bulu domba-domba itu artinya itu hari raya. Karena gunting domba-domba itu hasilnya ada, hasil itu dijual, maka ada uang, hari digaji. Maka hari digaji, kalau menggunting bulu-bulu biasa di Israel pesta besar. Mengundang teman-teman, orang miskin. Jadi itulah hukumnya, hukum Taurat. Tetapi walaupun Daud utus 10 orang, kemudian selamat, ayat berapa? Ayat 6-nya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala ada padamu. Itu berkali-kali itu disampaikan selamat kepada Nabal. Tapi Nabal itu menolaknya. Jadi dalam kesempatan ini kalau Daud langsung membunuh Nabal, sesama ya bangsa Israel, itu nanti sesudah dia menjadi raja, banyak masyarakat akan marah. Karena Daud membunuh sesamanya orang Israel. Jadi ini, tapi Daud mau bunuh. Karena agak berbeda dengan Saul ya. Saul diurapi sehingga dia tidak berani. Tapi ini orang biasa, mau dia punya kekuatan, mau bunuh. Kalau membunuh Nabal, ya nanti sesudah menjadi raja, masyarakat bersungut-sungut. Jadi ini sangat berbahaya.
Tetapi tiba-tiba itu Abigail, istri Nabal datang, kemudian dia menyampaikan damai, kemudian ini pembunuhan tidak terjadi, sehingga Daud tidak berdosa. Ayat 26 ya di sini, oleh sebab itu Tuhanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuhanku. Jadi menghancurkan seseorang, membunuh seorang, ya tertumpah darahnya. Jadi itu dosa. Jadi darah itu akan kembali ke pembunuh itu. Jadi seperti hutang ya, hutang. Jadi ini dicegah oleh Tuhan. Karena Abigail. Jadi di padang gurun ya selama 10 tahun Daud melarikan diri, tapi di padang gurun itu sebelum berangkat, Yonatan menolong dia. Menguatkan imannya. Kemudian hari ini Abigail yang ini diutus oleh Tuhan juga ya, dengan perantaran Abigail yang bijaksana ini, sehingga Daud tidak membunuh sesamanya. Itu dicegah oleh Tuhan untuk berbuat dosa. Kemudian pasal 26 ini sekali lagi ada kesempatan untuk membunuh Raja Daud. Tapi apa bedanya pasal 24 sama pasal 26 ini? Bedanya ayat 8. Jadi kali ini dia bersama-sama dengan Abisai di sini. Lalu berkata Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah mengizinkan kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Dan ini Daud sangat tergoda. Karena kesempatan ini, anak buahnya yaitu Abisai, dia mau bunuh Raja Saul. Bukan dengan tangannya sendiri. Jadi ini godaan besar ya. Kalau ada yang membunuh saudara-saudara, ya mungkin kalau ada kesempatan kedua kali, ya pasti berpikir itu kehendak Tuhan. Ya langsung habis saja, bunuh aja. Tapi Daud kedua pun memang kedua ini godaannya besar karena anak buahnya mau bunuh diri, bukan Daud sendiri. Izinkanlah kiranya aku menancapkan dia. Ini Abisai. Jadi tetapi tetap ya tidak membunuh, tidak mengizinkan Abisai membunuh Raja Saul. Hanya ambil 2, tombak dan kendi. Jadi tombak itu, mengapa ambil tombak? Karena ya kemarin pasal-pasal sebelumnya dia melempar tombak untuk membunuh Daud. Dan melempar tombak untuk membunuh anaknya sendiri, Yonatan. Jadi itu alat untuk membunuh orang lain. Jadi ini diambil. Tidak ada kekuatannya. Kendi ini juga di padang gurun kalau tidak ada air galon, yaitu tidak bisa hidup. Itu simbol hidup ya. Jadi ini 2 diambil. Tetap tidak membunuh Raja Saul karena diurapi, dan Tuhan akan membalas kebenaran kesetiaan setiap orang. Jadi itu sikap Daud ya, seperti Yesus Kristus ya. Kemudian pasal 27 ayat yang pertama. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Jadi dia melarikan diri ke Palestina lagi. Karena ya hampir dia 10 tahun dikejar-kejar, tetapi dia tetap merasa takut ya, takut. Jadi tetapi Daud berpikir dalam hatinya, itu ini paling penting di dalam pasal ini. Biasanya kalau dia mengambil keputusan, dia harus bertanya kepada Tuhan. Seperti di dalam 2 Samuel ya. 2 Samuel itu Daud selalu bertanya, tapi di sini berpikir dalam hatinya.
Kemudian bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Itu artinya Daud itu takut sekali. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dari segera ke negeri orang Palestina. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Jadi di sini mungkin tangan-tangan banyak ya, tangan Saul, tangan Daud, tangan Tuhan, itu tangan-tangan. Jadi dia melarikan diri ke luar negeri, tetapi itu bukan negara asing biasa ya. Sebagai calon raja Israel melarikan diri ke Filistin. Filistin itu dianggap ya orang-orang sering disebut orang-orang bersunat. Ya dianggap itu seperti anjing. Jadi calon bangsa Israel yang melarikan diri ke Filistin. Kemudian mau jadi anak buah raja orang Palestina yaitu Akis ya. Di Gat nama negara itu di daerah Palestina. Akis itu Gat itu kampung halaman Goliat ya. Waktu Daud berperang sama Goliat, dia berani sama Goliat yang berasal dari Gat. Tetapi sekarang imannya hancur. Tidak ada harapan, masih merasa takut, sehingga dia melarikan diri ke luar negeri. Bukan hanya luar negeri biasa, tapi daerah yang najis, sama sekali tidak layak untuk tempat melarikan diri. Jadi tapi Tuhan berkarya sehingga tempat tinggal untuk Daud itu Siklag. Jadi itu ya kehendak Tuhan. Ternyata tempat yang tinggal di sana Daud dan 600 orang ya, 600 itu pasukannya. Laki-laki saja 600, maka mungkin kalau keluarga mungkin ya 2000 lebih ya. Itu tempatnya dikasih Siklag. Siklag itu kalau membaca Yosua pasal 15 itu pas itu daerah diberi untuk suku Yehuda. Jadi ternyata dia tinggal di daerah yang sudah diberi oleh Tuhan pada zaman Yosua pasal 15 ayat 31. Jadi walaupun Daud merasa takut, melarikan diri kemana-mana, ya tetap Tuhan yang melindungi. Kemudian pasal 28, Saul di Endor ya, Endor itu dia memanggil ya, dia mencari pemanggil arwah. Jadi Saul sudah mati, mentor ya, rohani bangsa Israel tidak ada lagi, sehingga Saul ini mungkin dikuasai oleh roh jahat, maka dia sendiri melanggar ya segala macam peramal, tetapi dia sendiri diam-diam mencari pemanggil arwah, sehingga nanti ya tiba-tiba muncul penglihatan Samuel. Jadi ini tafsirannya agak sulit. Betul-betul Samuel yang sudah mati keluar dari bumi, atau ini semacam iblis jahat? Itu yang mana? Karena di dalam Alkitab mungkin cerita seperti ini mungkin ini hanya satu kali saja di sini. Orang yang mati bangkit berbicara tidak ada. Maka tafsiran dari Luther, Calvin biasanya itu roh jahat. Tetapi roh jahat, tapi yang bercerita dari penglihatan yang diceritakan oleh Samuel ya, yang menampakkan dirinya itu ya, benar semuanya ceritanya. Tuhan telah menggoyahkan kerajaan dari tanganmu. Itu yang diucapkan itu semua benar, sehingga agak sulit tafsirannya. Kalau tidak, mungkin betul-betul Samuel menampakkan diri. Itu kalau tafsirannya seperti itu ya, betul-betul Samuel ya ini mungkin
cara khusus ya, cara khusus zaman itu saja. Tidak biasa. Kemudian 29 Daud dikirim pulang oleh orang-orang Palestina, orang-orang Palestina. Jadi orang-orang Palestina mau berperang sama pasukan Raja Saul. Jadi Daud diajak ya, diajak karena disukai oleh Raja Agis. Kalau diajak kemudian mengikuti peperangan, Daud akan membunuh Raja Saul dan sesamanya Israel. Jadi ini akan terjadi. Tetapi ya tiba-tiba raja-raja Palestina mungkin tidak suka ya, tidak suka sama Daud karena Daud pasti nanti akan berubah di medan perang ya, akan menjadi musuh mereka. Sehingga ini dihindari. Itu kehendak Tuhan ya, kehendak Tuhan. Pasal 30 Ciklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Jadi 3 hari kemudian ya kembali ke Ciklag, ternyata itu dihabis ya, terbakar ya oleh Amalek. Jadi sebenarnya dia ikut peperangan sama Amalek, sehingga ini salah satu bukti ya, Daud betul-betul tidak membunuh Raja Saul. Kalau nanti membaca 2 Samuel itu beberapa orang menyebut Daud membunuh Saul, kemudian dia menjadi raja. Masyarakat itu Israel berpikir seperti itu, khususnya suku Benyamin. Karena suku Benyamin itu sangat menghormati Raja Saul ya, Raja Saul, rindu. Maka mereka benci sama Daud ya. Tapi melalui peperangan, karena peperangan ada di Siklag ya. Pasal dalam peperangan sama Siklag, sama Amalek ya, itu di sini pentingnya Daud membagikan jerahan itu dibagi kepada orang yang tidak ikut peperangan. 200 orang tidak ikut ya. Untuk 200 orang yang mereka capek perjalanannya sehingga mereka istirahat di Sungai Besor. Tetapi waktu menang membawa jerahan, kemudian Daud membagi jerahan kepada 200 orang yang tidak ikut peperangan. Dan juga sampai ke pasal 30 ayat yang terakhir ya, ayat yang terakhir. Jerahan ini dibagi kepada penatua-penatua Yehuda, khususnya ayat 30 ya, kepada yang di Horma, kepada yang di Boroasan, kepada yang di Ataka, 31 kepada yang di Hebron. Kemarin ya pernah baca ya, Daud itu menjadi raja Yehuda di Hebron. Itu pertama kali ya. Karena orang Hebron, para tua-tua, baru mengerti Daud itu cocok ya sebagai raja. Karena dia membagikan caranya secara adil. Jadi ini terjadi, kemudian pasal 31, Saul mati, ya bunuh diri. Jadi kerajaan, mengapa dia bunuh diri? Sampai titik terakhir ya, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dengan kekuatan sendiri dia menghancurkan hidupnya. Itu simbol kerajaan Saul ya. Kerajaan Saul itu ciri khasnya kekuatannya sendiri. Dengan kekuatan sendiri dia mau melawan musuhnya, sehingga semua gagal. Tapi ayat 11 ya, ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan oleh Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, mereka berjalan terus semalam-malam, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Besean. Jadi ya orang Yabes Gilead itu berani ya membawa
mayat Saul. Mengapa seperti ini ya? Karena dulu kitab hukum-hukumnya, hukum suku Benyamin hampir dihabisinya oleh 11 suku yang lain. Sehingga tinggal 600 orang Benyamin saja. Masih ingat enggak ya? Waktu itu perempuan-perempuan yang berasal dari orang Yabes Gilead ini menjadi ibu, menjadi istri-istri suku Benyamin. Sehingga Yabes Gilead itu yaitu keluarga ibu suku Benyamin. Dan juga waktu Amon ya, pasal 1 Samuel pasal 11 ya. Saul baru menjadi raja Israel, kemudian Amon ya, orang Amon mau menghancurkan Israel. Waktu itu pertama kali Saul menyelamatkan Yabes Gilead ini, karena ini keluarga ibu suku Benyamin. Maka waktu Saul dibunuh ya di peperangan di Gilboa ya, Gilboa. Jadi mereka berani ya datang untuk membawa mayat. Jadi ini artinya bukan Daud yang membunuh Saul, tapi Tuhan yang menjatuhkan hukumnya. Tapi pertanyaannya, ya Daud mungkin ya dihukum mati oleh Tuhan. Tetapi Yonatan itu sangat baik ya untuk Daud. Mengapa Yonatan harus mati bersama-sama dengan cara yang kejam begini ya? Itu pertanyaan. Tapi mungkin tafsirannya ya bermacam-macam. Tetapi dia juga, Yonatan ini juga merangkum ya dosa bangsa Israel, mengorbankan diri bersama-sama dengan Raja Saul ya papanya. Seperti Yonatan ini hampir sama dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga ya dibunuh kejam. Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan Tuhan Yesus Kristus. Yonatan ini juga melalui janji ya, antara Daud dan Yonatan ya, dia mempersiapkan raja Daud itu. Tapi yang mengorbankan dirinya. Itu saja sharing PowerPoint sedikit ya. Jadi ini 10 tahun ya, 10 tahun Daud melarikan diri mulai dari Rama ya, lama sampai ke titik 15. 10 tahun dikejar oleh Saul ya, Saul. Jadi bedanya antara Raja Saul dan Raja Daud itu, Raja Saul belum mengalami padang gurun. Tetapi Daud ya dia melewati padang gurun ini selama 10 tahun. Jadi mungkin ya mengapa? Mungkin karena ya cemburu, karena lebih berkuasa, lebih diberkati oleh Tuhan, segala macam-macam ya. Jadi raja yang melewati padang gurun itu artinya melalui padang gurun ini Tuhan mempersiapkan Daud sebagai raja. Daud sering gagal karena melarikan diri ke raja Filistin, Akis, ya pura-pura orang gila, dan juga mau ikut peperangan sama bangsa Israel juga. Banyak bermasalah dia, hancur imannya, takut juga. Tetapi melalui padang gurun ini Daud bertumbuh. Jadi walaupun dia ya 10 tahun di sini. Jadi kesimpulan satu kitab 1 Samuel yang mungkin banyak kesimpulan, tapi yang pertama Tuhan mempersiapkan satu keluarga untuk masa depan, yaitu Hana dan Samuel. Jadi untuk mengakhiri masa kegelapannya, zaman hakim-hakim, Tuhan mempersiapkan satu keluarga Elkana dan Hana. Jadi melahirkan Samuel.
Sehingga dengan satu keluarga ini yang rajin ibadah, sejarah itu mulai berubah. Seperti keluarga Zakaria ya, keluarga Zakaria yang Yohanes Pembaptis ya, Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua, hukum Taurat menyatakan dua jalan. Jadi Daud tidak langsung membunuh Saul, itu bukan hanya dia orang baik, tapi artinya ya dia taat hukum Taurat. Dia membagi carahan secara rata, secara adil, itu juga seperti hukum Taurat ya. Musa menghancurkan Midian, kemudian membawa cerahan, kemudian Musa juga dibagi adil. Jadi artinya di sini 1 Samuel ya menjelaskan taat hukum Taurat diberkati, atau tidak taat ya dikutuki, seperti kitab Musa ya, kitab Musa. Jadi kitab Musa itu aturan hukum Taurat itu dinyatakan pada zaman raja-raja. Prakteknya betul-betul dilaksanakan atau tidak, itu pentingnya. Bukan mungkin Daud itu berbuat baik, sabar, itu tidak. Itu sebagai raja Israel harus taat hukum Taurat atau tidak. Sehingga kalau taat ya diberkati, kalau tidak taat dikutuki, seperti kerajaan Daud. Jadi kerajaan Daud itu dibanding dengan kerajaan Saul dibanding dengan kerajaan Daud. Kemudian raja yang pertama gagal, kemudian raja yang kedua berhasil, seperti Adam dan Yesus ya. Manusia yang pertama gagal, tetapi Adam yang kedua, Yesus Kristus, itu berhasil. Dunia yang jahat, kemudian gereja. Kemudian kalau tidak taat, neraka, taat itu ya surga. Itu kuncinya. Kemudian Tuhan mengizinkan Raja Israel harus melewati padang gurun 10 tahun. Jadi itu 10 tahun itu tidak hanya waktu yang sia-sia. Tidak. Melalui 10 tahun ini Tuhan betul-betul mempersiapkan Daud sebagai raja atas seluruh Israel. Maka 1 Samuel itu ayat yang paling penting ya, itu pasal 15 ya, ayat 22-23 ya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Kita sering merasa itu hari Minggu ibadah ya sudah selesai, enak, tidak masalah, tidak. Harus mendengar ya, mendengar suara Tuhan, mengerti hati Tuhan. Saudara-saudara membaca Alkitab setiap hari, ya itu bagus sekali. Tetapi saudara-saudara tidak mendengar suara Tuhan secara pribadi, dan juga tidak mengerti hati Tuhan yang dinyatakan setiap pasal, saudara-saudara mungkin hanya melakukan kegiatan agamawi, tidak menemukan Allah yang hidup. Jadi sehingga apa yang terjadi? Tidak bertumbuh dan ya bosan. Jadi itu kita bisa belajar ya. 2 Samuel itu juga sama. Sebenarnya satu kitab, tetapi terlalu tebal sehingga dipisahin. 1 dan 2 Samuel sebenarnya satu kitab. Ini juga kira-kira cerita tentang Raja Saul ya, 40 tahun. Jadi Saul juga memerintah Israel selama 40 tahun. Daud juga 40 tahun ya, 40 tahun. 7 tahun 6 bulan itu di Hebron, hanya suku Yehuda saja, tapi nanti 33 tahun di seluruh Israel. Jadi kira-kira ceritanya sampai 40 tahun ya. Kemudian kata kunci kerajaan kekal. Ayat inti di sini sangat penting ya. 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 13. Ini ayat mungkin salah satu ayat yang paling penting di dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama. Yang pertama yang penting itu ya janji kepada Abraham ya, pasal 15 ya. Keturunannya
dan kerajaannya, atau sudah ada janji kepada Abraham, ini lebih jelas ya, lebih jelas pada zaman Raja Daud. Janjinya, maka Yahweh akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Keturunan ini juga keturunan sama. Anak kandungmu ini memang itu Salomo. Tapi bukan hanya Salomo saja. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Rumah di sini itu memang yang pertama bait suci Salomo. Tetapi bukan hanya itu. Dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya. Ya, kerajaan Daud dan kerajaan Salomo. Di sini untuk selama-lamanya itu penting. Karena ya kerajaan Daud udah tidak ada lagi. Kerajaan Salomo udah hancur, terpecah belah. Tetapi untuk selama-lamanya, itu pasal 7 itu untuk selama-lamanya, itu berulang-ulang ya. Tertulis di sana. Jadi untuk selama-lamanya, sehingga ini bukan hanya Salomo saja, keturunannya itu ada lagi. Kerajaannya akan datang yang menjalankan untuk selama-lamanya. Itu kerajaan Allah, kerajaan surga yang dibawa oleh anak Daud, yaitu Yesus Kristus. Itu nubuat yang paling penting ya nanti. Maka pasal 2 Samuel ya, ini kuncinya dua kata ya, selalu sama. Hukum Taurat itu betul-betul dilaksanakan atau tidak dalam kehidupan Daud sebagai raja. Kemudian ini aturannya. Kemudian aturan ini dinyatakan itu bait suci ya. Bait suci. Bait suci ini seperti apa? Ini semua simbol Yesus Kristus ya. Jadi dua ini berjalan seperti apa? Itu yang paling penting ya di dalam kitab Samuel ya. Jadi Daud dan Yesus itu mirip ya, mirip. Jadi ini pujian Maria ya. Waktu Yesus lahir itu ibu Maria, ibu Yesus memuji ya. Ia akan menjadi tentang Yesus ya. Ia akan menjadi besar dan anak disebut anak Allah. Anak Allah. Anak Allah. Pasal 7 juga ada anak Allah, tapi anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah yang mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaan itu selama-lamanya. Itu pujian dari Maria kepada Yesus Kristus. Jadi itu Yesus sering digambarkan sebagai anak Daud. Matius 9 ayat 27 ya. Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta ya mengikutinya sambil berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Jadi ayat seperti ini ya, kalau kita belum mengerti 2 Samuel masih bingung. Mengapa Yesus disebut anak Daud? Ya, mirip sama Daud, dan kerajaan Yesus, kerajaan Allah itu hampir sama dengan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Daud itu harus bersifat sama dengan kerajaan surga. Jadi dibagi bersama-sama, tidak boleh menghancurkan orang lain, semua adil, keadilan, penuh dengan kasih, taat hukum Taurat, itu harus dilaksanakan. Jadi maka Yesus juga mungkin suku Yehuda, keturunan suku Yehuda, seperti Daud ya. Jadi Daud juga ya mengembalakan domba. Yesus juga akulah gembala domba. Orang Bethlehem, lahir di Bethlehem, itu sangat mirip. Nanti semua raja-raja ini harus hidup seperti Raja Daud ya, Raja Daud. Ini menjadi kehidupan Daud ini menjadi pedoman untuk semua raja Israel. Tetapi ini tidak dilaksanakan. Jadi 2 Samuel itu 3 bagian, pasal 1 sampai 10. Daud itu taat ya, taat dan diberkati. Pasal 1 sampai 10. Sebagai raja Israel, raja Israel. Kiri kanan ke arah timur, selatan, barat, kemanapun pergi dia menang.
ya seperti janji kepada Abraham ya. Tetapi Daud ini pun gagal. Pasal 11 sampai 24, dosa dan penderita Raja Daud 33 tahun. Berdosa dan dihukum. Jadi itu kasus sesama Batseba ya, Batseba. Kemudian ya itu masalah keluarga kan, keluarga hancur dan orang-orang yang melawannya, Seba ini juga melawan. Kemudian dia melarikan diri. Jadi itu penderitaannya itu sedikit beda dengan 1 Samuel ya, 1 Samuel. 1 Samuel dia tidak berbuat dosa, tetapi dia melarikan diri. Tetapi di sini 2 Samuel itu dia memang berbuat dosa, sehingga dia menerima hukumannya. Jadi Raja Daud itu sangat ideal, tetapi dia juga gagal juga. Kita juga sama ya, orang diselamatkan, anak Tuhan, tapi ya gagal. Sehingga pasal 24, pengirikan aura, ini penting ya. Pasal 24. Daud, dia mendirikan mezbah di pengirikan aura ini. Arauna. Jadi ini nanti menjadi tempat bait suci Salomo, tempatnya. Di sana semua pengampunan terjadi. Jadi tempat suci bait Salomo di tempatnya sama dengan pengirikan aura. Kemudian tempat bait suci Salomo ini sama dengan tempatnya Kalvari, di mana Yesus disalibkan. Semua dosa ditebus. Jadi ini mungkin ada gambar besar ya, nubuat besar tentang salib Yesus Kristus melalui pengirikan Arauna ini. Kemudian mungkin hari ini pasal 1 di sini 2 Samuel pasal 1 ya. Saul mati, orang Amalek melaporkannya kematian Saul, tetapi di sini dia berbohong. Karena dia mau dipuji. Karena dia tahu Saul dan Daud bermusuhan, sehingga dia memberitakan kematian Saul. Pasti, apalagi dia membunuh Raja Saul, pasti dia dipuji, mungkin diangkat, mungkin panglima atau apa. Tetapi Daud tetap, ini salah satu godaan juga. Ini orang Amalek kan. Orang Amalek datang menyampaikannya sebenarnya kabar baik, tetapi Daud tetap sama sikapnya, tetap menghormati Raja Saul, kemudian membunuh yang dikatakan ya, dia membunuh Raja Saul itu, orang Amalek dibunuh. Jadi ini juga salah satu godaan. Kemudian dia membuat nyanyian natapan. Nyanyian natapan di sini artinya dia betul-betul sedih. Bukan karena hanya mungkin ya sebagai mertua ya, papa mertua, atau mungkin karena hanya persahabatan sama Yonatan. Bukan hanya itu saja. Karena Yonatan dan Saul dan anak-anaknya itu dibunuh oleh orang tidak bersunat. Itu membuat Daud sakit hati. Kita mungkin di dalam gereja kadang-kadang itu hubungannya nggak kuat, nggak baik ya, sama satu jemaat, antara 2 jemaat tidak banyak. Tetapi 1 jemaat itu yang tidak suka sama aku, tiba-tiba dibunuh oleh orang Palestina atau mungkin Taliban. Gimana rasanya? Pasti kita sedih juga ya, sedih karena ya dibunuh oleh orang tidak percaya dengan kejam. Jadi itu jadi dia membuat nyanyian ratapan seperti ini, kemudian mengajarkan kepada orang Yahudi. Jadi masyarakat seperti apa merasa? Daud itu betul-betul menghormati Raja Saul dan keluarganya, sehingga masyarakat semua terbuka hati, siap-siap menerima Daud sebagai raja. Selalu sikapnya seperti itu ya. Hari ini juga dia pasal 2 ya, pasal 2 orang dia akhirnya pasal 2 ya, ayat yang pertama, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi itu semacam rumunannya, terus berulang-ulang bertanya Daud kepada Tuhan.
Itu sikap Daud ya sebelum jatuh ke dalam dosa. Kemudian memberkati orang Yabes Gilead ya ayat 5. Orang Yabes Gilead yang membawa mayat Saul itu diberkatilah. Nah, jadi orang Gilead Yabes pun senang sama Daud. Kemudian Abner juga pasal 3 ya. Abner juga dibunuh, dia membuat nyanyian ratapan lagi. Ratapan lagi. Besok juga mungkin orang yang membunuh Raja Israel, Isboset itu anak keempat ya tidak dibunuh. Itu Isboset itu dibunuh oleh anak buahnya ya, Baana dan Rekab ya besok ya. Itu pun tidak senang juga. Sebenarnya itu kesempatan menjadi raja atas seluruh Israel, tetapi tetap menghormati keturunan Raja Israel sehingga yang membunuh dua pembunuh Isboset ini. Jadi sikap-sikap seperti ini ya, seperti presiden kita di sini juga ya. Kalau dulu mungkin sebagai calon presiden sering berdebatan, mungkin, tetapi sudah jadi presiden yang menerima mereka sebagai menteri, memberi jabatan. Jadi sehingga yaitu negaranya aman dan juga masyarakat juga senang karena presiden itu cocok ya sifatnya luas ya pandangannya dan bisa menampung segala macam orang. Jadi itu mungkin 2 Samuel ya, 2 Samuel pasal 1 sampai 4 itu betul-betul diterima oleh masyarakat. Jadi itu saja. Jadi melalui firman Tuhan hari ini mungkin kita bisa belajar mungkin tadi ya padang gurun ya, padang gurun. Jadi perlu padang gurun ya, kita semua tahu, tapi mungkin di padang gurun kadang-kadang sulit ya. Jadi harus melewati padang gurun dan jangan buru-buru ya, jangan buru-buru dan cepat-cepat mau berhasil, cepat-cepat sukses. Ya mungkin pelayanan juga sama ya, cepat-cepat bertumbuh. Ya tidak ada cepat-cepat. Kalau cepat-cepat ya nanti mungkin banyak masalah juga ya, banyak masalah. Jadi sekarang ini mungkin banyak ekonomi hancur, banyak menderita karena ekonomi, sehingga mungkin saya pernah dengar banyak orang mungkin ikut saham atau mungkin forex, investasi ya, yang beruntung besar, maka cepat kaya. Itu sebenarnya godaan besar ya, godaan besar. Jadi saudara-saudara harus melewati kesulitan ini, masa sulit ini, sehingga suatu hari nanti ya saudara-saudara mungkin merasa mengerti kehendak Tuhan yang saudara-saudara lewati padang gurun. Melalui padang gurun itu kita belajar bagaimana pelan-pelan dan bertanya kepada Tuhan dan ya itu menjadi dewasa. Itu dan Daud pun umur 15 sudah diurapi. Tetapi menunggu berapa tahun ya? Kira-kira 15 tahun dia menunggu, baru ditabiskan sebagai raja hanya suku Yehuda juga saja. Kemudian menunggu 7 tahun setengah, kemudian baru menjadi raja. Jadi selalu ada tahapnya atau tantangannya. Jadi jangan buru-buru, itu kita bisa belajar. Kemudian yang kedua, hukum Taurat ya, hukum Taurat. Kita pegang firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Itu syarat utama ya sebagai raja, sebagai anak Tuhan. Itu kita bisa belajar malam hari ini ya. Itu saja. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan atau mungkin? Ya mungkin ada. Kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu sedikit. Ada pertanyaan teman-teman dari bahasan. Penjelasannya terlalu Sepertinya banyak. Sudah jelas. Pusing ya. Enggak jelas sekali.
Jadi besok mungkin nanti pasal 5 yang menjadi raja atas seluruh Israel. Kemudian pasal 6 baru membawa tabut Allah ke Yerusalemnya. Kok ibu kota pindah dari Hebron ke Yerusalem. Jadi tabut Allah itu selalu harus ada di tengah Israel. Selalu ada di tengah hati kita. Sehingga pasal 7 Tuhan mengadakan janjinya tadi ya. Janji sama Daud ya, perjanjian Daud itu yaitu kemudian terus kiri kanan selatan utara mungkin kemanapun pergi ya Tuhan disertai oleh Tuhan kemudian menang itu kerajaan Daud ya diperluas seperti ya kerajaan Allah. Tidak ada pertanyaan? Mungkin satu atau dua orang pertanyaan. Abigail, ada pertanyaan enggak? Ada. Pasti ada ya. Monggo. Kan di sini kan ditulis Saul dikuasai roh jahat daripada Tuhan. Jadi sebenarnya itu roh jahatnya itu dari Tuhan atau dari setan? Ayat berapa ya? Sebentar di pasal. Sebentar. Kemarin pas baca. Sebentar. Oh, itu ya. Di 16 ya ayat 14. Oh iya. Ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi itu karena ini pasal 15 penting ya, pasal 15. Pasal 15 Tuhan sudah membuangnya Saul sebab tidak mau Tuhan menyesalkan. Tuhan menyesal atas Raja Saul sehingga ia meninggalkannya sehingga ini roh jahat yang dari Tuhan. Roh jahat itu dunia roh ini juga ya Tuhan mengizinkannya seperti kitab Ayub ya pasal 1. Ayub itu menderita tetapi ya menderita karena karena setan. Jadi Tuhan mengizinkan setan membuat Ayub menderita ya. Ayub pasal 1 ayat Ayub 1 ayat 12 ya. Ayo, Abigail, bacain. Oke, sebentar. Ayub 1 ayat 12 ya. Ayub. Ayub. 1 ayat 12. Ya. 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya. Jadi mengizinkannya. Nah. Jadi roh jahat itu juga dipakai untuk Tuhan. Jadi kita biasanya salah paham ya. Orang Kristen saja dipakai oleh Tuhan, tidak. Semua itu orang tidak percaya juga ya dipakai untuk Tuhan. Ya orang percaya juga dipakai Tuhan. Jadi Tuhan
yang mengatur semua melalui roh jahat dan setan, orang percaya, orang tidak percaya, alam semesta, raja-raja, nanti raja-raja negara lain juga ya dipakai untuk Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus juga. Nanti Raja Kores itu raja Babel ya, raja Persia itu Kores juga nanti raja yang diurapi itu terus seperti itu ya. Jadi Tuhan pakai orang jahat juga, orang jahat. Tetapi Tuhan menghasilkan yang baik bagi semua. Jadi itu mungkin kita bisa belajar. Itu mungkin, tapi jarang terjadi ya, jarang terjadi. Khusus. Mudah-mudahan dimengerti. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Happy. Ya, selamat malam. Iya. Saul itu kan orang yang diurapi Tuhan ya, Pak. Artinya dia orang yang dipilih sama Tuhan. Tapi mengapa kok dia tidak jadi dipilih Tuhan? Padahal kan kalau Tuhan sudah memilih itu kan harusnya Tuhan kan bisa menjaganya, menjaga imannya. Tuhan bisa memelihara dia. Tapi kenapa Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak bisa memelihara Saul? Jadi Saul tidak jadi dipilih. Ya. Jadi itu mungkin kalau Raja Israel mungkin yang pertama baru berhasil, sebenarnya itu bagus ya, bagus, tapi gagal. Jadi diurapi itu bukan arti diselamatkan ya. Diurapi itu apa ya? Acara mentahbiskan seorang raja, bukan berarti diselamatkan ya. Karena di sini Daud 3 kali diurapi. Kemarin umur 15 diurapi. Kemudian waktu menjadi raja Yehuda diurapi. Kemudian nanti pasal 5 ya diurapi. 3 kali diurapi. Itu diurapi itu bukan berarti diselamatkan ya, diselamatkan. Tetapi ya mungkin zaman sekarang itu kalau diurapi itu ya semacam kiasannya orang percaya, diurapi Roh Kudus. Tetapi di sini diurapi itu sebagai raja ya, itu sebagai tanda baptisan. Untuk orang Kristen itu baptisan. Tetapi ya dia semua diberkati, tetapi menolak kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi tadi kita baca ya, kita baca katekisme singkat ya, tadi nomor 13 ya. Yang dibiarkan mengikuti kehendaknya yang bebas. Jadi kita bukan robot ya, robot. Tuhan memanggil kita, tapi kita sebagai orang yang dipanggil itu harus taat. Tetapi Saul itu tidak taat, tidak taat, tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga ini tidak dipakai lagi, dihukum Tuhan. Kita juga mungkin merasa, aku percaya Yesus Kristus sudah diselamatkan. Memang orang percaya itu betul-betul percaya, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, diselamatkan. Tetapi keselamatan itu tidak gampang. Tidak gampang. Keselamatan itu setiap hari kita dengan rasa takut, itu selalu itu dekat sama Tuhan. Itu sikap kita. Orang yang betul-betul diselamatkan itu, ya sudah percaya Yesus, ya tidak tahu Alkitab itu tidak masalah, mungkin hidup seperti biasa, itu tidak bisa terjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Jadi Saul itu awalnya dia berani, awalnya kan kita berani untuk menyelamatkan bangsa Israel, menghancurkan Amon, tetapi ujung-ujungnya dia berubah, tidak setia, sampai bertanya kepada pemanggil Arawa.
Jadi itu ya setengah hati. Ini terjadi. Tetapi sebenarnya kita juga lebih mirip sama Daud. Kalau sekolah minggu biasanya kita biasa suka Daud ya, Daud. Selalu anak Tuhan itu seperti Daud, itu bukan. Kita lebih sebenarnya mirip sama Daud. Kemungkinan besar kita akan berubah sikap kita, kesetiaan kita tidak begitu ramah. Maka di dalam Alkitab ya bukan untuk apa ya menyatakan kebaikan seseorang seperti apa Daud atau keburukan Saul, itu bukan maksudnya. Tidak mau menceritakan tentang seorang hero di dalam Alkitab, itu bukan maksud Tuhannya. Jadi melalui kehidupan Saul ini kita belajar, aku ini Saul. Seharusnya dibunuh secara kejam seperti di peperangan di Gilboa. Itu kehidupan kita. Orang berdosa karena ya aku juga berubah setiap hari. Tidak setia juga. Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Jadi solusinya semua manusia setiap zamannya termasuk nanti Daud juga nanti gagal ya, pasal 11 sama Batseba keluarga hancur, dia berbuat dosa terus, membunuh orang, Uria, ya percabulan, itu banyak dosa. Maka kita mengambil keputusan, Saul dan Daud dua-duanya sama sebenarnya. Sebenarnya sama. Jadi seperti kita. Solusinya seperti apa? Jadi itu pertanyaan besar yang keluar dari pembacaan perjanjian lama. Tidak ada harapan untuk semua orang. Maka Alkitab ya kesimpulannya itu Roma 3 ya. Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10 ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu kesimpulan Alkitab. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada hero di dalam Alkitab. Hanya ada orang berdosa yang akan dihukum dengan kejam. Kesetiaannya selalu berubah-ubah. Walaupun mulutnya percaya Yesus, tapi tidak sungguh-sungguh. Jadi gimana solusinya? Jadi itu solusi ya. Maka kita menerima solusi dari Tuhan, yaitu salib Yesus Kristus. Jadi itu kesimpulannya. Semua kesimpulannya Yesus Kristus. Itu satu-satunya solusi ya. Jadi kalau kita merasa, ya aku orang yang lebih baik, aku bukan seperti Saul, ya itu sudah salah ya, sudah salah. Jadi maka ya kabar salib Yesus Kristus itu menjadi kabar baik untuk aku. Karena baru menemukan solusi sesudah beribu-ribu tahun. Itu. Maka ya kita hanya mengandalkannya, Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang menutupi semua dosa kita, ketidaksetiaan kita. Seperti Saul, seperti Daud, ya, seperti raja-raja berikutnya. Itu saja ya. Pertanyaannya sedikit, penjelasannya panjang lebar. Ya, terima kasih Pak. Ya, happy juga mungkin selalu harus mengakui, ya Pak Tuhan, aku seperti hidupnya Saul ya. Amin ya. Tapi Amin. ya karena Ya, Yesus udah keluar dari sana. Itu saja. Ya, terima kasih. terima kasih Pak Ferry, terima kasih juga Abigail dan Happy yang sudah bertanya juga, jadi semakin jelas kita ya, bahwa kita hidup memang seperti Saul gitu ya, kayak semangat membara di awal gitu dalam mengikut Tuhan, tapi di tengah-tengah langsung drop gitu, tapi biar ini jadi pelajaran, jangan biar kita lebih bisa dekat sama Tuhan, dan tadi jalan keluarnya satu-satunya adalah bersama Yesus. Mari kita sama-sama mempertahankan iman dan terus giat melayani Tuhan. Amin.